Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teori permintaan dan penawaran mata kuliah pengantar ekonomi dan mikro. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Zaki Arta Kashfa, kedua Desi Wahyuni, dan ketiga Jesse Erdiani. Dalam teori permintaan dan penawaran terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep permintaan, kedua, pergerakan kurva permintaan, yang ketiga, permintaan pasar, yang keempat, penawaran, yang kelima, pergerakan kurva penawaran, dan yang keenam adalah penawaran pasar. Baiklah, masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dalam permintaan, terdapat hukum permintaan. Dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum ini menjelaskan eratnya hubungan yang bersifat negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Teori permintaan menerangkan juga tentang sifat permintaan para pembeli terhadap sesuatu barang. Selanjutnya masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh atau pergerakan kurva permintaan. Perubahan atau pergerakan dari kurva permintaan ialah perpindahan yang sejajar yang berlaku ke atas kurva permintaan. Perubahan ini disebabkan oleh faktor bukan harga yang memengaruhi permintaan. Di dalam pergerakan kurva terdapat daftar permintaan atau skedul permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan atau skedul permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambar adalah angka-angka serta hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat, atau daftar hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat permintaan barang tersebut. Dalam menganalisis permintaan, perlu disadari perbedaan antara istilah berikut: permintaan dan jumlah barang yang diminta. Apabila ahli ekonomi mengatakan permintaan, maksudnya adalah keseluruhan daripada kurva permintaan. Jadi, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta dimaksud sebagai banyak permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga ialah permintaan pasar. Permintaan terhadap sesuatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar untuk memperoleh kurva permintaan pasar. Kurva permintaan berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. D. Penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Bagaimanakah tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar? Penawaran memiliki arti, yaitu jumlah barang yang produsen ini ditawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan, serta faktor-faktor lain yang dapat disederhanakan sebagai faktor non-harga. Adapun beberapa faktor
pergerakan kurva penawaran. Sebelum ke kurva penawaran, terdapat daftar penawaran. Berdasarkan kepada hukum penawaran, dapat dibuat suatu gambaran mengenai jumlah penawaran sesuatu barang pada berbagai tingkat harga. Gambaran yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga dinamakan daftar penawaran. Seperti ketika menganalisis kurva permintaan dalam menganalisis kurva penawaran, perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. F. Penawaran pasar. Penentuan harga dan jumlahnya penjual belikan. Harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan secara serentak, perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tertentu yang wujud di pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan pada penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta pada pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. 3 cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut, yaitu menentukan keseimbangan secara angka dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran dan menentukannya secara matematik. 1. Menentukan keseimbangan secara angka. 2. Menentukan keseimbangan secara grafik. 3. Menentukan keseimbangan secara matematik. Kesimpulan, permintaan dan penawaran merupakan konsep yang penting dalam ekonomi pasar. Memahami hubungan antara permintaan dan penawaran, yang dimana permintaan adalah sejumlah barang yang dapat dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, dan penawaran yaitu jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu dapat membantu kita memprediksi dan mengelola perubahan di pasar dan pemahaman yang mendalam terhadap konsep permintaan serta mekanisme pergerakan kurva tersebut sangat penting dalam menganalisis dinamika pasar. Permintaan dan penawaran pasar saling mempengaruhi, menciptakan keseimbangan harga dan kuantitas. Sekian presentasi kami mengenai teori permintaan dan penawaran. Kami selaku kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.